Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Kita tetap teguh, tetap kuat, tetap berharap dan bersandar selalu kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita yang sempurna. Daud pernah berkata ketika dia menghadapi banyak persoalan, kemanakah kulayangkan mataku ke gunung-gunung? Dan ternyata gunung cerita tentang kekuatan yang seringkali diandalkan. Kita suka mengandalkan pangkat, jabatan, kedudukan, orang, dan siapa saja. Itu respon reaksi natural kita. Tetapi akhirnya Daud menemukan bahwa pertolongan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Karena itu biarlah kita memulai hari ini, pagi ini dengan selalu bergantung kepada Tuhan. Ingat, kasih-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar kemarin bagaimana kita akan menjadi kuat ketika kita memahami destiny atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita perlu tahu mau kemana, dari mana, apa yang harusnya kita lakukan. Dan ketika kita mengerti destiny-nya Allah, grand design Allah dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tidak mudah goyah. Hidup kita tidak ikut-ikutan. Kita bukan sekedar hidup, sembarangan hidup, apalagi menghancurkan hidup. Kita melihat sesuatu yang sangat jelas sekali, karena ketika kita kehilangan grand design Allah atau tujuan Allah dalam hidup kita, kita nggak mengerti, kita akan kehilangan identitas, semangat. Karena ketidaknormalan selalu akan terjadi, hidup kita akan mengalami kekacauan ketika kita tidak memahami tujuan kehidupan kita. Karena kita ada di dunia bukan kebetulan, tetapi Allah mendesain kita jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ini ada. Karena itu kalau sudah bisa menemukan hal ini, kita akan kuat, tidak mudah goyah, tidak ikut-ikutan. Kita tahu apa yang mau dilakukannya, kita jelas menjadi pribadi yang sembuh. Saya ambil contoh Nick kemarin, saudara-saudaraku. Contoh yang lain mungkin saya bisa kasih seperti S.G. Taylor Marion yang pernah jadi Menteri Keuangan di zaman Bill Clinton. Orang kulit hitam yang pertama, seorang wanita. Dan kalau saudara tahu latar belakangnya S.G. Taylor Marion ini, dia adalah seorang yang lahir dari sepertinya sebuah kecelakaan malapetaka karena mamanya seorang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan mamanya ini sangat miskin, hidup sebagai buruh, kasar, dan satu hari diperkosa. Dan hasil pemerkosaannya itu, saudaraku, lahirlah anak yang bernama A.C. Taylor ini. Dan saudara tahu tentu latar belakang seperti ini sama seperti kayak Nick Pugison yang lahir dengan tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tentu mereka punya respon, ya, bisa berkata, Tuhan gimana ini? Dan tentu reaksi natural kedagingan orang-orang seperti ini biasanya akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, mengutuki hari kelahirannya. Tetapi saudara tahu ketika dia memahami tujuan Tuhan, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kecelakaan orang lahir di dunia ini. Walaupun menurut ukuran dunia hal itu adalah sebuah malapetaka, kecelakaan. Tetapi saudara lihat, orang-orang ini seperti A.C. Taylor ini akhirnya memahami, dia tidak kebetulan ada di dunia. Dia memahami tujuan Tuhan. Dia ada bukan karena mau mama dan bapaknya, dan dia jadi buruh kasar, dia bekerja, tetapi ketika dia mengerti detail tujuan hidupnya, dia dari mana, dia tahu dia dari Allah. Dan saudara, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan rubah pandangannya, Tuhan rubah hatinya. Dia bisa menyelesaikan kuliahnya dan akhirnya dia bekerja dan menjadi seorang menteri pertama kulit hitam di zaman Bill Clinton. Bahkan saudara tahu duit dolar itu di zaman dia itu, zaman Bill Clinton, ada tanda tangan dia. Karena itu vision membuat kita bisa berhasil, masa depan, ada inovasi, ada kreativitas, ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana kita bisa menemukan grand design Allah? Tentu yang pertama adalah kita harus menemukan Tuhan. Ketika orang bertemu dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Sebutkan saja Yakub. Yakub itu artinya penipu. Satu hari dia berjumpa, saudara, dalam ketakutannya, dalam situasinya yang terdesak, karena dia menipu, dia lari, dan akhirnya dia harus pulang, dia harus berjumpa dengan abangnya Esau, dan dia begitu ketakutan. Dan kalau sudah tahu di kitab Kejadian pasal 32 ayat 25 sampai 28 ayat 30, saudara, terjadi pergumulan yang hebat di situ. Sampai dia berkata, disitulah dia berkata, Peniel, sebab aku tak melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Namanya di situ berubah dari Yakub penipu menjadi Israel, pangeran Allah, pemenang. Kapan? Nama itu bicara tentang identitas, nama itu bicara tentang destiny, value.
ketika Daniel dan teman-temannya di Babel, nama mereka dirubah. Nama itu cerita tentang identitas dan tujuan. Saudara, nama kita itu ada harapan orang tua memberi nama kepada kita. Jadi kapan Yakub menemukan grand design Allah, saudaraku? Ketika dia menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, namanya berubah dari Yakub menjadi Israel di Sungai Yabok. Identitasnya, destiny hidupnya berubah. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak lagi akan berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan lagi sekedar hidup di dunia. Kita tidak melecehkan hidup kita. Kita tidak merendahkan hidup kita. Kita punya tujuan, identitas yang jelas. Kita tahu siapa diri kita. Kita berasal dari Allah. Mau latar belakang kita seperti apa, orang tua kita kayak apa, apapun kondisi kita dengar hari ini, engkau, saya berasal dari Allah. Dan Allah punya tujuan yang jelas, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Karena itu kita hidup bukan tentang kita, tapi kita hidup tentang Allah. Karena itu bagaimana kita bisa menemukan grand design Allah? Temukanlah Tuhan dalam doa dan firman. Karena itu saudaraku, bangun terus persekutuan kita, hubungan kita yang paling intim. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara-saudaraku, kita akan mengenal siapa diri kita, identitas kita, tujuan kita. Lalu yang kedua adalah kita belajar untuk menyesuaikan diri, merespon dengan panggilan Tuhan. Efesus 4 ayat 1 berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita ikutin. Saya tahun 80 mendengar suatu suara berkata, Dion, kamu kalau mati kemana? Saya bilang saya pasti ke neraka. Karena waktu itu hidup saya sangat jahat sekali. Saya nodong orang bisa sehari 20 kali. Gara-gara suara itu saya ketakutan. Dan saya menyesuaikan diri. Saya merespon panggilan Tuhan lewat suara itu. Saya sempat pindah agama tahun 82, saudaraku, 2 tahun dalam pencarian. Tahun 83 saya menemukan lewat seorang hamba Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dari situ, saudaraku, saya pergi ke sekolah Alkitab dan saya menemukan, saya berkata, Tuhan, aku nggak bisa balas kasih-Mu, ini hidupku, pakai aku. Dan sampai hari ini saya melihat, saudaraku, jadi saya menyesuaikan diri dengan panggilan Tuhan. Karena itu, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Kita respon panggilan Tuhan, kita ikutin, kita sesuaikan, kita tundukkan diri kita kepada panggilan Tuhan. Banyak hal yang berusaha menghalangi kita, tapi jangan mau kalah dengan apapun yang berusaha menghalangi kita. Dan saya mempercayai, saudaraku, kalau saya dulu tidak respon dengan panggilan Tuhan, mungkin saya sudah lama mati, ditembak oleh polisi, saudaraku. Tapi karena saya merespon, hari ini saya datang di Siantar, saya melihat apa yang Tuhan berikan di saya di kota ini, itu adalah sebuah bonus karena saya merespon panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan bukan cerita tentang bagaimana kita diberkati, itu hanya bonus. Tapi panggilan Tuhan, merespon panggilannya adalah kita mengerti apa yang harus kita lakukan, yaitu kita menjadi seperti Kristus dan membawa orang, menolong orang untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kiranya pagi ini Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun umat-Mu berada. Siapapun hari ini yang sedang gundah gulana, sedang susah, sedang terikat, sedang bingung, sedang sakit, tangan Tuhan yang kuat, Engkau penuh belas kasihan, buka mata hati kami untuk bisa melihat Tuhan Engkau dengan jelas lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terbukalah setiap mata hati yang tertutup, mujizat Tuhan terjadi, jadilah sembuh. Saudara yang sakit hari ini jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kuat, teguh kembali, karena Tuhan menyertai dan menolong kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.